Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus makin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. 2024 jangan lalu kau lagi salah pilih. Kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan. Nah bilang yang lain, tidak setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Akan begitu. Di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah. Ada pejabat begitu? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Kan Allah kasih kita nikmat. Pilih sendiri kau pemimpinmu. Dah. Beda zamannya Pak Harto dulu, kita tidak tahu siapa tumai tiba-tiba saja jadi bupati, tiba-tiba saja gubernur, tiba-tiba dulu tidak ada. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Sekarang rasa kau sekarang, si mau kau. Jangan ketawa, serius orang ini. 2024 jangan lalu kau lagi salah pilih. Lu rasa sekarang toh. Jangan hanya karena dibawakan kau sarung, dibawakan kuan 3, 5 bilangang, malah nak tulis siap menerima serangan pajar. Fred, jangan. Kamu larang pejabatmu korupsi, kamu larang bupati, wali kota, gubernur korupsi, tapi biaya pilkada mahal. Kenapa mahal? Karena kalian mau disogok. Coba kalau tidak ada mau disogok, bahkan kalian shooting itu orang kalau ada tim sukses bawa uang. Kau lapor sama Panwas, lapor sama polisi, tidak ditindaklanjuti urusanmu sudah selesai. Mereka yang tanggung nanti di akhirat. Mana bisa manusia? Tidak masuk akal kata manusia. Tapi kalau Allah yang mau, pasti terjadi. Tapi kalau bapak salah pilih, begini mi. Diusir urus hutan, malah menghabisi hutan. Diusir ngurus laut, malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus rakyat, pajak tidak mau berhenti naik. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Tidak masuk akal kata manusia. Tapi kalau Allah yang mau pasti terjadi. Jangan cemas. Apalagi namanya lunas utang kecil buat Allah. Ada utang ustaz kecil buat Allah. 5 tahun mau ustaz menikah, tidak ada anakku, kecil buat Allah kasih kau anak. Nah, Maryam saja tidak ada suaminya bisa punya anak. Yakin kini banyak kejadian tidak masuk akal, tapi kalau Allah mau pasti terjadi. Masuk akal tidak perempuan bisa hamil tidak pernah disentuh laki-laki. Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihi salam. Allah cuma minta takarrub ilallah. Dekat kau sama saya, bukan dekat sama wali kota. Wali kota 5 tahun je bos. Pernah terpilih kau kembali 10 tahun. Tidak terpilih lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Habis kau. Biar jago bagaimana gubernur. Biar jago bagaimana wali kota, bupati. 10 tahun paling lama sekarang. Biar hebat bagaimana presiden. 10 tahun saja. Ada yang lagi bilang minta 3 tahun. Apa itu? 3 periode. Pak Jokowi tahu sudah bilang saya tidak mau. Tidak mungkin saya mau 3 periode. Orang yang bilang 3 periode itu hanya mau cari muka sama saya. Alhamdulillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Tapi jangan kurusi politik. Tiap magoh. Biar Tommy ini kita urusi saja. Kan biasa ini sekarang orang banyak ribu-ribu. Begini saya. Kalau mau perbaiki Indonesia, perbaiki diri masing-masing. Kalau mau masuk politik, jangan kau cerita di medsos. Daftar kau caleg. Itu lebih real. Tapi bagaimana caranya? Masuk kau pengurus partai. Caleg kau nanti, terpilih kau jadi anggota DPR, perbaiki undang-undangmu, negaramu. Nah, bapak saudara-saudara sekalian, tidak ada yang tidak masuk akal buat Allah. Tidak ada yang mau. Tapi masalahnya sekarang, bagaimana mau kita tolong Allah? Nah malas kisah sambayan mau dulu ukurannya. Banyak masalah, bagaimana tidak banyak masalahmu? Nah setiap sholat kok selalu terlambat. Jopoin salat Jumat ji, paling terlambat datang, paling cepat pulang.
Hatib khotbah kau mau WhatsApp. Mau kau nak tolong Tuhan. Nenek nu patah. Perbaiki saja ibadahmu. Perbaiki solatmu. Jangan ganggu orang. Perbaiki amal-amal soleh. Allah tolong. Kalau Allah tidak kasih, jangan kau langsung sangka buruk. Adam alaihissalam diusir dari surga. Pisah sama istrinya Siti Hawa. Minta dipertemukan. Berapa tahun baru dipertemukan? Dikabulkan doanya. 200 tahun baru Allah kabulkan doanya. 200 tahun Pak. Nabi Zakaria minta supaya dikasih anak. Berapa tahun baru dikasih? Mintanya usia 21 tahun. 80 tahun baru Allah kabulkan. Berpuluh-puluh tahun. Nabi Musa minta supaya umatnya diselamatkan dari Fir'aun. Berapa tahun beliau berjuang baru dikabulkan Allah? Lebih 60 tahun. Nabi Muhammad minta dipindahkan kiblat yang tadinya kiblat di Mekah dipindahkan ke Palestina. Nabi berdoa, ya Allah kembalikan kiblat kami ke Mekah. Berapa lama baru dikabulkan? 18 bulan. Sabar kok kalau ada dikasih, diminta tidak dikasih kok. Sabar kok dulu, sabar. Kalau ada kau minta tidak dikasih sampai sekarang, sangka baik kok. Berarti yang kau minta tidak bagus. Ini adik-adik nih yang baru tamat SMA, daftar Unhas. Jalur apa namanya itu? Jalur khusus. Tidak lulus kok. Berarti bukan di situ yang baik. Allah sediakan kau yang lebih baik. Tapi jangan kau putus asa. Kalau kau putus asa, daftar tahun ini tidak lulus, saya bilang, tena mau deh. Kalau kau tidak putus asa, daftar kau lagi tahun depan, mungkin tahun depan dulu. Nah, ketiga kali Pak ikut, 3 kali. Mau jadi dokter, 3 kali. Demi Allah, 3 kali saya ikut UMPTN. Mau kak jadi dokter, malah lulus di Sospol. Temanku yang lulus jadi dokter, tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon, pulang ke lebaran? Tidak, kenapa? Kajala kitike, mahal tike Ustaz. Kalau pulang tiap tahun tidak cukup tabungan. Dalam hatiku, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Mencari Ustaz, mau mahal tiket atau tidak ada urusan. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang beli? Yang undang. Tadi subuh, saya masih di Medan. Ceramah subuh. Malam masih di Jakarta. Sampai Makassar, jam 9:30. Sampai di Kakatua, kerja-kerja tugas lagi, periksa-periksa mahasiswa. Pulang di rumah jam 2. Jam 2 tadi baru tiba rumah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kecil urusan dunia. Kecil Pak. Coba apa masalah tak semua? Semua ini kan ada masalahnya toh. Ini muka-muka penuh masalah semua ini. Pak, mana ada orang tidak ada masalahnya? Semua kita ini ada masalah Pak. Ada. Coba Miude. Coba Maki. Waktu nama siswa apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Mau kerja. Daftar pegawai. Lulus tawah menjadi pegawai negeri. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya, motongi jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya, muncul bisa deh, motongi jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai, tidak, motongi jadi sekda. Sudah jadi sekda, muncul masalah baru, motongi jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya, tidak, motongi 2 periode. Sudah 2 periode, dijakala KPK. Cuma lebih banyak suaranya. Kenapa bisa Ustaz? Rahasia Allah. Dan apa rahasianya? Jawabannya, saya bersyukur sekarang tidak terpilih. Dulu saya kenapa bisa dicurangi ke apa? Sekarang baru saya sangat bersyukur untung saya tidak terpilih. Karena seandainya terpilih kak waktu itu, tidak jadi kak penceramah YouTuber. Paling di Makassar tak putar-putar. Paling waktu itu seandainya saya jadi wali kota, 5 tahun jipuna upah. 10 tahun, 5 tahun, setengah mati hormat. Ya pak. Datang menteri siapa? Datang gubernur siapa? Datang presiden siapa? Datang kapolri siapa? Siap-siap mati terus, siap-siap mati. Tapi sekarang nak jadi ustaz. Presiden hormat sama. Kemarin 2 menteri Pak. Menteri BUMN sama menteri perindustrian. Saya seolah-olah jadi presiden nasihati mereka. 1 gubernur, 1 wakil gubernur. Coba cari wakil bupati, nak kayak begini Pak di depan. Ini apa? Kutanya Menteri BUMN, kenapa bisa rugi Pertamina? Nah tidak pernah kita cicil di Pertamina kalau beli Pak. SPBU langsung dibayar, tidak pernah dibilang besok dibayar Ki. Kenapa bisa rugi? Nah bilang, panjang. Lain kali ku jelaskan, ku panjang ceritanya. Jam aku dijelaskan di sini tuh. Maknanya Pak,
Jangan pernah sangka buruk kepada Allah. Kalau ada kau minta, bagus di solatmu, kau tidak ganggu orang, ibadahmu baik, kau tidak maksiat, Allah tidak kasih kau yang kau mau, berarti yang kau minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan kau dong bisa beli mobil ini tahun, supaya kalau pika solat jamaah ndak kehujanan mak, supaya kalau pika pengantin kau dong ndak bau asap mistriku, kalau pulang kampung ngak kasihan naik mak mobil ndak setengah mati mak panter. Allah tahu kalau ada mobil tak ndak pergi maki masjid gara-gara sombong ki. Kalau ada mobil tak tabrakan ki dicambah, masuk mati. Kalau ada mobil tak Allah tahu kawin lagi suami tak ibu mau ki. Coba jangan pada sangka buruk. Allah kecil buat Allah kasih kau apa yang kau mau. Kecil, barang tidak masuk akal saja Allah bisa lakukan, apalagi yang memang ada jalannya. Polisi, yo ada polisi di situ. Mau jadi kapolsek gampang pak, bapak polisi. Yang tidak bisa jadi, saya jadi polisi. Nak tenak kulle. Ada tuh di kampungku, nak lihat kat dekat sama polisi, kapolri langsung pergi sik perlu. Oh cika, apa tu bos? Nak kan kulle jo urus kak. Mau diurus apa? Ketua RT. Nah karena bisa kuruskan nggak jadi kapolsek, kan tenak kepada polisi. Ayo saudaraku, kecil buat Allah. Apa masalah? Coba periksa semua masalah tak dalam hati. Periksa semua. Kecil buat Allah, membantu bapak-bapak. Kecil buat Allah. Allah cuma minta dekati. Dan mendekati Allah tidak sama mendekati manusia. Bapak mau dekat sama wali kota, mau dekat sama gubernur, wah susah pak. Belum tentu nak kenal ki lagi. Ajudannya lagi persulit, bikin ini protokol dan lain sebagainya. Janjian ki pagi, mungkin sore baru nak terima ki. Begitu nak terima ki, nak baca proposal tak. Mohon maaf, tidak ada bantuan untuk masalah ini. Tapi kalau Allah 24 jam Allah siap untuk ditemui. Tidak bisa kak tidur Ustaz malam-malam gelisah. Kalau kau gelisah malam-malam, jangan kau ambil HP-mu, tambah tidak bisa kau tidur. Gimana caranya? Ambil wudu. Mak jenek ko, ambil ko wudu, solat ko 2 rakaat. Mulai dari solat, namanya solat wudu. Masih gelisah ko, tambah lagi apa namanya? Solat hajat ko 2 rakaat. Bacaannya sama solat yang biasa. Tenang pasti perasaanmu. Selesai kau berdoa, solat, kau berdoa kepada Allah. Ya Allah, zat yang mengendalikan hati, yang membolak-balikkan hati, pelihara hatiku ya Allah, agar terhindar dari kecemasan dunia ini. Ada utang, Allah maha kaya, gimana caranya? Perbaiki ibadahmu, cari asetmu yang bisa kau jual, lepaskan itu asetmu, yang penting bayar itu utangmu. Jangan lagi kau bilang, kesayang-sayang ini aset setengah mati dibeli dulu. Tidak, jual. Allah tahu, Allah kasih kau rezeki pada tahun 1998 kau bisa beli itu asetmu. Karena Allah tahu 2021 ada utangmu, bayar pakai itu yang saya sudah kasih. Itu Allah semua tahu. Tidak usah cemas soal dunia. Lino ye pa cule-cule yammi. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya tipu daya saja. Bapak tidak usah cemas soal dunia ini. Yang bapak cemaskan kalau tidak siap untuk akhirat. Bapak tidak usah cemas soal makan. Tidak ada mati kelaparan di Indonesia ini. Sini, tidak ada pak. Yang bapak cemas kalau tidak beres solat. Tidak beres kita punya ibadah, itu yang perlu kita cemaskan. Bapak tidak usah cemas kalau anaknya tidak lulus daftar polisi. Tidak usah. Tidak ada nanti di neraka ditanya, kenapa kau masuk neraka? Anakku tidak lulus kodong akabri. Tapi bapak cemas kalau tidak pernah melihat anak datang sholat subuh di masjid. Akhirnya bapak ibu saudara-saudara sekalian, urusan dunia jangan menyilaukan mata. Urusan dunia jangan mencemaskan hati. Urusan dunia dekati yang punya dunia, maka dunia dalam genggaman kita. Siapa punya dunia? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti masalah kita bukan masalah dunia, masalah kita adalah bagaimana mendekati yang punya dunia. Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara mendekatinya dengan hadir di acara-acara suling seperti ini. Subuh keliling. Bapak kalau rajin kita datang sholat subuh, tidak ganggu tetangga, ada wantak kita sedekah sedikit, tidak mengganggu orang lain, ibadat alhamdulillah baik-baik ji. Apa alasan Tuhan untuk menghalangi kita masuk ke dalam surga? Tidak ada alasan Tuhan untuk tidak mengabulkan doa kita. Pun kalau tidak dikasih, sangka baiklah apa yang Bapak minta pasti tidak baik buat kita. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.